Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang VSEVR dari makalah Kimia Anorganik Dasar, di mana makalah ini disusun oleh Yusril Surya Putra, Anjali Tri Ardia Reviana, Devi Widya Lestari, Tegar, dan Novita Anggraini, di mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Muhammad Mahfud Fauzi, SPD, MSc. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Secara teoritis, pembentuk molekuler suatu molekul dapat diramalkan dengan teori VSEVR. Teori ini dikembangkan dari teori ikatan dari Lewis dan adanya tolakan pasangan elektron pada kulit valensi. Dengan mengetahui jumlah pasangan elektron yang tak terikat pada pusat, maka bentuk molekuler suatu molekul dapat ditentukan. Bentuk geometri suatu molekul sangat mempengaruhi sifat-sifat molekul tersebut. Misalnya, sifat kemagnetikannya, titik leburnya, bentuk geometri suatu molekul ditentukan oleh jenis atom yang menyusun molekul dan jumlah elektron baik yang berikatan maupun yang tak terikat, serta bagaimana kedudukannya terhadap atom pusat. Secara eksperimen, bentuk molekuler dapat ditentukan menggunakan difraksi sinar X maupun difraksi elektron, sedangkan secara spektroskopi dapat ditentukan menggunakan spektroskopi inframerah dan spektroskopi Raman. Teori VSEVR, Valence Shell Electron Sphere Revolution, yaitu teori yang mengemukakan adanya letak pasangan elektron pada kulit valensi pada molekul-molekul yang memiliki struktur elektron seperti aturan Lewis. Musawi telah menyederhanakan teori VSEVR sehingga dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekuler dengan mudah dan cepat. Kita masuk ke bagian B, di mana rumusan masalah pada makalah ini adalah: 1. Memahami apa itu struktur Lewis. Yang kedua, apa itu teori Weissenberg. Yang ketiga, memahami apa itu teknik meramalkan sederhana pada Weissenberg. Di mana pada bab 2 yang memasuki pembahasan struktur Lewis yang akan dijelaskan oleh Saudari Anjali. Kepada Saudari, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Yusril. Baik, bab yang kedua yaitu pembahasan, di mana pembahasan ini yang pertama menjelaskan tentang struktur Lewis. Model molekul sederhana merupakan kelompok atom-atom yang masing-masing saling terikat oleh ikatan kimia. Ikatan ini mempunyai sifat yang karakteristik untuk setiap molekul, misalnya panjang ikatan dan kekuatan ikatan. Banyak teori yang telah membahas fenomena ini, baik secara sederhana, misalnya Lewis, maupun yang lebih kompleks seperti Schrödinger. Lewis mengidentifikasikan ikatan kimia sebagai pembagian pasangan elektron yang lebih dikenal sebagai konsep ikatan kovalen. Setiap atom cenderung ingin memiliki susunan elektron seperti susunan elektron gas kuliah, yaitu 8 elektron di kulit terluar, kecuali hidrogen, yang dikenal sebagai atom oktet. Jumlah elektron di kulit terluar yang dimiliki oleh suatu atom dikenal sebagai elektron valensi dan memiliki kemampuannya untuk mengadakan ikatan dengan atom yang lain. Contohnya berlium atau Be memiliki 3 elektron di kulit terluar, maka elektron valensi Be adalah 3. Aturan oktet digunakan untuk menyusun bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan struktur Lewis. Misalnya molekul karbon, tetraklorida, CCl4, atom C mempunyai elektron valensi 4, atom Cl mempunyai elektron valensi 7. Karena ada 4 atom Cl, maka elektron Cl terlibat dalam ikatan
ada 28 sehingga total elektron yang terlibat ada 3. Maka menurut Lewis, struktur CCl4 adalah seperti pada yang dapat kita lihat, sehingga setiap atom dalam struktur tersebut memiliki 8 elektron atau memenuhi aturan oktet. Dalam hal ini, struktur Lewis belum memberikan gambaran tentang bentuk molekulnya, karena struktur ini hanya menggambarkan bagian pola ikatan dan jumlah struktur ikatan dalam molekul. Baik, terima kasih untuk Saudara Angeli. Selanjutnya kita memasuki pembahasan masalah yang kedua, yaitu teori VSEVR yang akan dijelaskan oleh Saudara Tegar. Kepada tempatnya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusril. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori VSEVR. Teori VSEVR mulai diperkenalkan oleh Neville dan Herbert pada tahun 1940 dan dikembangkan oleh Ronald G.N.R. Nihold. Teori ini memungkinkan untuk digunakan meramal pengaturan atom-atom yang berikatan kovalen dalam suatu molekul poliatomik. Namun, tidak semua molekul poliatomik dapat diramalkan menggunakan teori ini. Hanya atom-atom yang memenuhi aturan berikut yang dapat digambarkan atau diramalkan bentuk molekulernya. Yang satu itu, pasangan elektron cenderung untuk meminimalkan gaya tolak-menolak bentuk geometri ideal, yaitu apabila bilangan koordinasi 2 dia berbentuk linear, bilangan koordinasi 3 berbentuk segitiga planar, bilangan koordinasi 4 berbentuk tetrahedral, bilangan koordinasi 5 berbentuk trigonal bipiramidal, bilangan koordinasi 6 berbentuk oktahedral. Yang kedua itu gaya tolak-menolak. Adanya pasangan elektron yang tidak terlibat akan mengakibatkan terjadinya gaya tolak-menolak di antara elektron tersebut. Akibatnya, gaya tolak-menolak pasangan elektron yang tak terikat atau lone pair dengan pasangan elektron yang tak terikat lebih besar daripada gaya tolak-menolak pasangan elektron tak terikat, bond pair, dengan pasangan elektron terikat. Dan gaya tolak-menolak pasangan elektron terikat lebih kecil dibandingkan dengan gaya tolak-menolak antara pasangan elektron tak terikat dengan pasangan elektron terikat. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut. A. Apabila terdapat pasangan elektron tak terikat, sudut ikatan lebih kecil daripada sudut ikatan bentuk geometri idealnya. Contohnya pada gambar tersebut, bentuk molekuler ideal dari molekul H2O adalah trigonal planar. Karena molekul ini memiliki sepasang elektron tak terikat, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang akan mendesak pasangan elektron yang terikat antara O dan H, sehingga akan memperkecil sudut ikatan yaitu 104,5 derajat. Lebih kecil dari sudut ikatan bentuk trigonal planar ideal yaitu 120 derajat. Yang B itu pasangan elektron yang tak terikat memerlukan ruang yang lebih luas. Contoh pada trigonal bipiramidal, posisi ekuatorial mempunyai energi lebih kecil daripada posisi aksial. Sehingga pasangan elektron tak terikat akan menempati posisi ekuatorial. Yang C, jika semua posisi adalah sama, maka pasangan elektron tak terikat akan menempati posisi trans satu sama lain, seperti pada bentuk oktahedral. Contohnya pada ICl4. 3. Ikatan rangkap memerlukan ruang yang lebih luas daripada ikatan tunggal. Contohnya pada COF2, sudut ikatan antara as itu lebih besar dari 120 derajat, sedangkan sudut B ikatan itu lebih kecil dari 120 derajat. Yang keempat, pasangan elektron yang terikat pada substituen elektronegatif akan menempati ruang yang lebih kecil daripada ruang antara pasangan elektron yang terikat dengan substituen yang lebih
elektropositif. Contohnya itu ada PCl3Br2 karena elektronegativitas Cl- itu lebih besar dari elektronegativitas Br. Maka 2 Cl akan menempati posisi aksial dan satu pada posisi ekuatorial dengan membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan Br menempati ekuatorial yang membentuk sudut 120 derajat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Navita. Pada Navita kami persilakan. Baiklah, untuk rumusan masalah yang ketiga mengenai teknik meramalkan sederhana. Teknik ini berlandaskan teori VSEPR yang disederhanakan sehingga dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul poliatomik dengan mudah dan cepat. Untuk menggunakan teori VSEPR diperlukan data tentang banyaknya pasangan elektron bebas yang berada di sekitar atom pusat. Padahal justru penentuan jumlah pasangan elektron yang terkait atau tak terikat inilah yang sulit. Pada teknik sederhana ini hanya dengan data tentang jumlah elektron valensi saja atau jumlah elektron di kulit terluar telah dapat diramalkan bentuk molekulernya. Berikut ini elektron di kulit terluar. Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana untuk meramalkan bentuk molekuler dari Mosawi. A. Hitung T, yaitu jumlah elektron valensi dalam jumlah molekul atau ion. Misalnya pada CCl4. Jumlah elektron valensi karbon itu 4, jumlah elektron valensi 4 atom klor 4 dikali 7 yaitu 28. Jumlah elektron valensi molekul T sama dengan 3. Dan B, kemudian T dibagi dengan 8 sama dengan N. Bila T tidak habis dibagi 8, maka sisanya disebut B. Contoh, untuk T sama dengan 32, maka N sama dengan 4. Tetapi untuk T sama dengan 20, maka N sama dengan 2, dan B sama dengan 4. C, jika A harga N bulat, bentuk geometri molekulernya akan mengikuti kelompok AXN, dengan A adalah atom pusat dan X adalah atom lain. Dengan bentuk geometri dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, untuk penjelasan tabel, satu bentuk geometri molekul yang elektron valensinya lipatan 8 akan diteruskan oleh Saudari Devi Widya Lestari. Kepada Saudari, kami persilakan. Baiklah, di sini saya melanjutkan sama teknik meramalkan sederhana dari Navita. Berikut tabel 1 menceritakan tentang bentuk geometri molekuler molekul yang elektron valensinya kelipatan 8. Kemudian B Kemudian B, jika N bukan bilangan bulat, maka bentuk geometri molekulnya akan mengalami penyimpangan dari bentuk idealnya pada tabel 1. Bilangan M besarnya adalah setengah B menunjukkan banyaknya pasangan elektron yang tidak terikat pada atom pusat. Bentuk molekuler dinyatakan dengan kelompok A, X, N, E, dan M. Dengan A adalah atom pusat, X atom lain, dan E adalah jumlah pasangan elektron yang tidak terikat. Bentuk geometrinya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Contoh untuk molekul ICl4, T sama dengan
sama dengan 36. T8 sama dengan 4, sisa 3. N sama dengan B sama dengan 4 atau M sama dengan 2. Adalah AX4E2 atau bentuknya adalah bujur sangkar datar. Teknik ini perlu dimodifikasi bila digunakan untuk molekul yang atom pusatnya terikat langsung pada hidrogen seperti CH4 atau H2O. Hidrogen tidak memiliki aturan oktet, tetapi memiliki aturan duplet sehingga menjadi TH8 sama dengan N ditambah B H sama dengan T ditambah 6 Joule, dengan Joule adalah jumlah atom. Hidrogen yang terikat pada atom pusat molekul, aplikasi misal untuk molekul CH4, T sama dengan 4 untuk karbon, ditambah 4 dikali 1 untuk 4 hidrogen, sama dengan 8 TH, sama dengan 8 ditambah 6 kali 4, sama dengan 32. TH8 sama dengan 4, maka CH4 bentuk molekulnya tipe X4, yaitu tetrahedral. Kemudian, untuk penutupannya, dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan teori PSAVR oleh Moussaoui ternyata sangat mudah digunakan untuk menentukan bentuk molekuler suatu molekul. Bahkan untuk segera mengetahui banyaknya pasangan elektron yang tak terikat pada atom pusatnya tanpa perlu mengetahui konfigurasinya. Diharapkan dengan mempelajari teknik sederhana ini akan lebih memahami konsep bentuk geometri suatu molekul. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk seluruh teman-teman yang telah kita sama-sama menjelaskan makalah yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita berikan menjadi berkah dan semoga yang mendengarkan bisa mencerna maksud dari kita. Terima kasih. Saya akhiri sebagai moderator. Mohon maaf apabila kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.